Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kakak di pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelumnya mohon maaf seminggu kemarin kakak nggak ngajar karena lagi ada urusan, jadi nggak bisa ngisi jam pelajaran. Tapi mulai minggu ini kita belajar ya. Kayak biasa kan seminggu 2 kali bahasa Indonesia. Jadi minggu pertama itu materi, minggu kedua soal. Oke. Nah sekarang kita materinya di bab pertama ya. Kalian udah punya LKS belum? Kalau belum punya, kalau udah punya nanti ada karena akan ada tugas merangkum, tapi nggak sekarang. Jadi yang belum punya, tolong cepet dibeli ya LKS-nya, diambil juga biar bisa belajar bareng. Oke, kita masuk ke materi puisi rakyat. Nah, ini puisi rakyat ya, bukan puisi doang. Jadi puisi rakyat itu beda dengan puisi doang. Puisi rakyat atau biasanya disebut puisi lama ya, puisi rakyat atau puisi lama. Kalau puisi itu ada dua, ada puisi baru dan puisi lama, tapi yang kita bahas sekarang puisi rakyat. Kalau puisi baru itu namanya puisi modern, tapi nanti kita bahasnya enggak hari ini, enggak di bab ini ya. Oke, kita pertama bahas pengertian. Nah, ini kalian sambil nyatet. Nanti catatannya diupload. Ada yang kayak biasa ya, kayak biasa ngupload soal atau ngupload tugas. Ya, kalian udah pasti ngerti. Jangan salah ngupload, jangan nguploadnya di update, tapi nguploadnya di tugas di assignment ya. Nanti setelah kalian rangkum kalian upload. Nanti kalau misalnya ada kan, kalau semester kemarin ya kan ngeliatnya di akhir. Nah, kalau semester ini setiap habis selesai upload. Nguploadnya bisa sampai malam, tapi kalau nyatet kakak batasin sampai hari ini ya. Tapi sampai siang. Kalau nguploadnya boleh malam, sampai malam boleh baru diupload nggak apa-apa. Nanti pagi kakak lihat, besok pagi kakak lihat. Oke. Lanjut lagi kita bahas puisi lama. Puisi lama, apa sih pengertian puisi lama? Nah, puisi lama itu adalah puisi yang lahir dan berkembang dari tradisi masyarakat tertentu, gitu. Jadi, puisi lama itu lahir karena ada suatu kebudayaan dari masyarakat, ya. Jadi itu sama kayak puisi rakyat atau puisi lama. Jadi itu artinya puisi yang lahir karena ada sebuah kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga terjadilah atau terciptalah sebuah puisi lama kayak gitu. Itu namanya pengertian puisi lama ya. Kalau pengertian puisi ya beda. Pengertian puisi itu gini. Kalau kalian mau catat nih ya tambahan. Kalau pengertian puisi itu sebuah karya sastra ya yang mengfokuskan semua kekuatan bahasa kepada seni atau kepada kesenian. Nah, itu pengertian puisi ya, pengertian puisi. Tapi kalau puisi rakyat atau puisi lama itu beda pengertiannya. Puisi yang lahir karena ada sebuah kebudayaan gitu. Puisi yang lahir karena ada sebuah kebudayaan dalam masyarakat gitu ya. Titik. Itu pengertian dari puisi. Kalau kalian lihat di LKS juga hampir sama. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa itu puisi? Nah, kalian boleh catat yang dari video atau yang dari LKS, sama yang nggak jauh beda. Nah, puisi lama atau puisi rakyat itu ada macam-macamnya. Ada 7 macam ya, ada 7 macam. Jadi yang pertama itu ada pantun. Nanti kalian dibuka di LKS itu ada, tapi kakak nggak berpatok di LKS ya. LKS itu buat bacaan kalian sama nanti buat ngerangkum. Yang kakak jelaskan ini dari kakak sendiri. Oke, jadi lanjut. Pantun. Yang pertama itu ada puisi lama yaitu pantun. Ya, pantun berasal dari Minangkabau. Nah, ini yang kakak omongin dicatat ya. Pantun berasal dari Minangkabau atau dari Padang ya. Pantun itu berarti bukan dari Betawi tapi dari Minangkabau aslinya. Kemudian kan orang Minangkabau, orang Padang kan banyak yang merantau. Ya, banyak yang merantau ke Jakarta karena mau mencari usaha. Sehingga di Jakarta baru mengenal pantun. Terus dijadilah budaya pantun di Jakarta juga, yaitu palang pintu gitu ya. Dari orang Betawi.
Nah, lanjut. Jadi pantun itu ada 5 ciri-cirinya. Tulis yang pertama itu tiap bait terdiri atas 4 baris. Ya, tiap bait terdiri atas 4 baris. Ya. Terus jadi satu bait nih 4 baris. Memiliki rima ABAB. Memiliki rima ABAB. Kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, tiap baris. Suku kata tuh misalnya gini. Membaca, ya. Membaca. Itu ada 3 suku kata ya. Ini namanya suku kata. Jadi kalau misalnya terdiri dari 8 suku kata berarti bukan katanya, tapi 8 suku kata gitu ya. Bukan 8 kata, beda. Lanjut. Nomor 4. Baris pertama berisi sampiran. Baris pertama dan kedua berisi sampiran. Baris ketiga dan keempat berisi maksud atau arti dari pantun. Maksud dari pantunnya, ya. Jadi nomor 4 itu berisi sampiran, nomor 2 berisi arti pantun atau disingkat isi gitu ya. Berisi isi. Jadi ya maksudnya gitu, artinya, arti yang sebenarnya. Kalau yang sampiran itu cuma buat pembuka doang, gitu ya. Misal gini, pantun malam minggu penuh canda sambil berdendang main gitar. Nah itu sampiran, ya. Belajarlah kamu selagi muda agar jadi anak pintar. Nah yang 3, 4 itu baru isi. Jadi itu contohnya, contoh sampiran nama isi. Lanjut yang kelima, itu baris ketiga dan keempat berisi oh ya udah tadi sampai 4 doang berarti ya, sampai 4. Yang pertama itu satu bait dari 4 baris. Yang kedua itu memiliki rima ABAB. Yang ketiga itu tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat itu baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi atau makna gitu ya. Nah itu ciri-ciri pantun. Kalian juga pasti tahu pantun ya. Kalau kalian cari di internet banyak. Lanjut lagi, ada yang kedua namanya Carmina. Ya. Carmina pengertiannya. Carmina itu disebut pantun singkat. Ya. Carmina disebut pantun singkat. Ya, ini nggak beda jauh sama pantun. Ya. Kalau pantun yang biasa kan terdiri dari 4 baris ya, 4 baris 1 bait gitu. Nah kalau misalnya Carmina pengertiannya yang pertama tulis terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Jadi dia cuma 2 doang, bukan 4 ya. Terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Nah, terus ciri-ciri yang kedua itu sama, masih suku katanya 8 sampai 12 suku kata. Terus rimanya masih sama ABAB ya. Nah, sedangkan yang bedanya itu kan cuma 2 baris ya Carmina. Jadi baris pertama itu sampiran, baris kedua itu isi gitu. Jadi nggak beda ya, nggak banyak-banyak. Kalau misalnya pantun kan 2-2, ini 1-1. Contohnya gini. Dahulu parang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci gitu. Jadi ada cuma 1-1 doang ya, cuma satu baris sampiran, 1 baris isi. Oke, kita lanjut ke talibun. Nah nanti ada 7 nih, kita bahas itu dulu sampai 7 ya, setelah itu baru selesai pelajarannya. Kita bahas yang talibun ya. Talibun itu puisi panjang atau puisi panjang. Jadi kan kalau misalnya Carmina itu kan puisi pendek atau puisi singkat. Kalau talibun puisi panjang. Kenapa puisi panjang? Karena dia puisinya langsung masuk ciri-ciri aja. Karena yang pertama ya, 1 ciri-cirinya itu tiap bait berjumlah genap lebih dari 4. Nah, jadi 1 bait itu ciri-cirinya dia genap ya. Misalnya berarti
Tapi lebih dari 4 berarti 6, 8, 10, 12. Nah, itu talibun. Ya, pokoknya lebih dari 4 berarti minimal 6 baris ya satu bait. Namanya talibun. Terus suku kata masih sama ya, 8 sampai 12 suku kata. Nah, yang beda tuh rima. Kalian tahu rima gak? Rima apa rima? Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian buka di LKS ya. Ada pengertian rima. Ya, tapi kakak kasih tahu juga di sini. Rima itu ini ditulis ya. Rima itu bunyi akhir dalam pantun ya atau dalam puisi. Ya, bunyi akhir. Kayak misalnya tadi malam minggu penuh canda, kan da kan. Sambil berdendang main gitar ar. Nah, itu AB. Terus belajarlah kamu selagi muda, da kan sama kayak di yang pertama, canda sama muda. Terus agar jadi anak pintar, gitar sama pintar. Nah, sama tuh ar. Nah, itu namanya rima. Nah, kalau di talibun itu yang ketiga ciri-cirinya rimanya ABC ABC. Jadi ada 3 ya, ABC ABC. Misalnya gini, eh apa namanya? Nah, kan karena ABC ABC, jadi apa namanya? Dia setengahnya sampiran, setengahnya isi. Misalnya ada 6 baris. Kalau 6 baris kan dibagi 3. Jadi 3 tuh. Nah, berarti 3 sampiran, 3 isi ya gitu. Misal gini, mencari batu sepanjang 5 cm. Batu diambil lalu letakkan sejajar. Jangan lupa diatur mengelilingi gelas. Jika setiap hari bermain tiada henti, tak ada waktu untuk belajar. Jangan kaget nanti tinggal kelas gitu atau nggak naik kelas gitu ya. Nah, itu kan ada 6 ya. Mencari batu 5 cm. T ya. Batu diambil lalu letakkan sejajar. R. Jangan lupa mengelilingi gelas. As. Jika setiap hari main tiada henti, T, ya kan? Tak pernah ada waktu untuk belajar. R, anjar. Jangan kaget, nanti tinggal kelas. As, gitu kan? Jadi, ya itu contoh talibun. Ada 6 baris, ya. Atau 8 atau 10, pokoknya genap tapi lebih dari 4. Minimal 6. Oke, kita lanjut ke nomor berapa tuh? Tadi kan udah Karmina, talibun ya. Berarti 3 udah. Sekarang seloka. Nah, tulis seloka. Ya, seloka. Jika dilihat seloka itu sama dengan pantun, ya. Tapi seloka itu ada bedanya. Dia isinya beda. Kalau misalnya pantun itu kan ada sampiran sama isi, ya kan? 2 sampiran, 2 isi. Nah, kalau seloka ini sama kayak pantun ya, hampir sama kayak pantun. Dia 4 baris dalam satu bait, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Memiliki rima AB-AB, sama kan? Nah, tapi kalau seloka itu nggak ada sampiran, dia isi semua. Jadi 4 barisnya itu isi semua isinya. Jadi ciri-cirinya itu 4 baris dalam satu bait ya, memiliki 8 suku kata dalam satu baris ya, terus memiliki rima AB-AB. Terus yang keempat, semua barisnya itu isi gitu ya, adalah isi. Tiap baris adalah isi. Nah, jadi beda, nggak ada sampiran. Misal contoh gini, contohnya. Warna merah menghias kuku. Cantik Nia kala dipandang. Sang istri menjadi sendu karena mertua tak kunjung bertandang. Nah, itu isinya semuanya isi gitu ya. 4 baris itu isi semua, nggak ada sampiran. Tahu sampiran ya? Sampiran itu apa ya? Sampiran itu cuma pelengkap. Jadi kalian mau maksudnya apa? Nah, ada sampirannya dulu. Nah, sampiran sama isi nggak nyambung emang, karena memang sampiran cuma tambahan doang biar jadi 4 baris. Kalau misalnya isi doang kan jadi 2 baris. Jadi kalau biar jadi pantun pakai sampiran 2 baris jadinya 4 gitu. Oke, kita lanjut ke mantra. Ini yang keberapa berarti? Yang kelima ya. Habis mantra ada syair sama gurindam.
Nah, tadi tuh yang 4 itu tuh pantun, seloka, karmina, talibun itu semuanya mirip pantun ya. Jadi memang masih keluarganya pantun. Nah, yang mantra, syair, gurindam itu ntar beda-beda. Yang pertama mantra ya, mantra itu puisi yang memiliki atau yang membahas, tulis puisi yang membahas hal-hal gaib. Puisi yang membahas hal-hal gaib itu namanya mantra. Oke, itu nggak ada contohnya ya, karena mantra itu ya namanya mantra, jadi kita susah ngebahasnya. Kalian pernah dengar lingsir wangi gak? Lingsir wangi. Nah, itu namanya mantra tuh ya, itu mantra lingsir wangi. Terus salawat-salawat itu juga mantra, nyanyian-nyanyian keagamaan itu juga mantra ya. Misalnya kalau nyanyian keagamaan Kristen itu ada Jingle Bell, Jingle Bell ya. Kalau misalnya Islam itu ada Aqidatul Awam, itu kan itu sama salawat namanya kan, gitu. Terus banyak, nah itu namanya mantra ya. Jadi mantra itu yang ada dalam yang membahas suatu gaib-gaib, yang gaib-gaib. Nah, terus ada yang kedua namanya syair. Yang keberapa tuh? Keenam ya, namanya syair. Nah, tulis tuh pengertian syair itu berasal dari Arab ya. Berasal dari Arab yang memiliki ciri-ciri ya. Sama kayak pantun, 4 baris dalam 1 bait, terdiri dari 8 suku kata, 8 sampai 12 suku kata. Setiap baris adalah isi ya, setiap baris adalah isi. Nomor 3 kan, nomor 4 memiliki rima a. Nah, itu beda di situ. Jadi kalau syair itu udah isi semua, kan namanya puisi ya, puisi lama. Jadi memang kayak puisi, tapi dia memiliki rima a. Jadi nggak beda semua. Gitu ya. Misal contoh gini. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita tentang negeri yang aman sentosa dipimpin raja nan bijaksana. Nah, itu semuanya A semua kan. Nah, itu namanya syair ya. Jadi syair itu bedanya dia A semua akhirnya. Sama semua, bukan nggak mesti A ya. Ada juga yang kata lain, tapi intinya sama semua. Misal gini nih, contoh kedua. Tak sekolah luruskan hatimu, tekadkan hati mencari ilmu, tak ada rugi belajar tiap waktu supaya baik masa depanmu. Kan U semua kan? Nah, itu namanya syair gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di LKS pengertian lanjutnya. Kakak menjelaskan ini yang nggak ada di LKS biar kalian bisa paham lebih banyak lagi selain dari LKS ya. Nah, itu syair. Jadi syair itu ada 4 ciri-cirinya ya. Dia yang menjadi ciri khas itu bunyi rimanya AB gitu. Nah, kita lanjut ke gurindam yang terakhir, yang ketujuh. Setelah itu selesai, kalian boleh close ya. Lanjut nomor 7 itu gurindam. Gurindam apa nih? Gurindam adalah pantun singkat, sama ya, pantun singkat yang berisi nasihat. Pantun singkat yang berisi nasihat. Nah, gurindam ini ciri-cirinya satu bait itu terdiri dari 2 baris ya. Satu bait terdiri dari 2 baris. Kemudian sama terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, karena cuma 2 baris, jadi rimanya AA ya, bukan AB tapi AA. Tiap baris adalah isi gitu. Contoh gurindam itu misalnya, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Nah, itu kan isi kan, sama kan. Kurang pikir, kurang siasat, ya nanti jadinya tersesat gitu. Sama at ya, arti belakangnya. Nah, kalau mau kalian lihat contohnya di LKS banyak contohnya. Nah, itu merupakan pengertian gurindam. Oke. Jadi kalian tulis tuh yang Kakak jelaskan sekarang ada 7 poin ya. 7 poin, terus ada ciri-cirinya lagi, ada 3 dan 4. Nah, itu kalian tulis
kalian foto, kalian upload di assignment ya, jangan salah upload, nanti kakak bikin assignmentnya di psikologi. Nah, sampai situ ya. Jadi jangan bilang kakak oh iya, jangan bilang nanti juga nggak dinilai. Enggak, yang kalian lihat dari nilai rapot itu eh, dari apa? Dari nilai pertolongan wali kelas kalian. Makanya kalau misalnya aslinya kalian banyak yang di bawah KKM loh. Tapi karena ini masih online, jadi kakak dinaikkan sama wali kelas kalian. Jadi jangan anggap percuma nggak kakak nilai aslinya juga ada yang asli banyak yang di bawah KKM. Tapi karena kasihan karena wali kelas kalian pada sayang sama kalian gitu, jadinya dinaikin lagi nilainya. Jadi jangan sekarang dikerjakan ya. Oke. Assalamualaikum, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.